Kepolisian Resort Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah menangani sebanyak 923 kasus kejahatan selama tahun 2024. Jumlah ini meningkat hingga 31% dibanding tahun 2023 yang lalu. Hal ini disampaikan Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Reski Maulana Zulkarnain dalam evaluasi capaian akhir tahun 2024 sekaligus dilakukan pemusnahan barang bukti kasus-kasus yang telah ditangani. Secara umum jumlah tindak pidana di wilayah hukum Polres Kota Waringin Timur sepanjang 2024 mengalami peningkatan sehingga ini perlu menjadi catatan kita bersama. Demikian yang dikatakan Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Reski Maulana Zulkarnain di Sampit pada Selasa kemarin. Meningkatnya jumlah kasus kejahatan tersebut diketahui berdasarkan paparan Kapolres Kota Waringin Timur dalam rilis akhir tahun terkait capaian kinerja jajaran Polres dan Polsek setempat. Selama Januari hingga Desember 2024, Polres Kota Waringin Timur telah menangani sebanyak 923 kasus kejahatan yang mengalami peningkatan 220 kasus dibanding 2023 dengan 703 kasus. Disampaikan pula bahwa sebagian besar kasus kejahatan ditangani langsung oleh Polres Kota Waringin Timur, yakni sebanyak 679 kasus yang meliputi kasus kejahatan umum 461 kasus dan laka lantas 218 kasus, sedangkan sisanya ditangani melalui jajaran Polsek. Sejalan dengan menurunnya jumlah kasus yang ditangani, jumlah barang bukti narkoba yang diamankan Polres Kota Waringin Timur tahun ini pun menurun dibanding tahun sebelumnya. Di antaranya sabu-sabu pada 2024 sebanyak 4.735,75 gram, sedangkan pada 2023 sebanyak 4.980,26 gram. Di samping itu, Kapolres Kotim juga menyampaikan sejumlah kasus menonjol atau menjadi sorotan masyarakat yang berhasil diungkap pihaknya selama 2024 meliputi penemuan jasad bayi di Kecamatan Mentaya Hulu. Selanjutnya, tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal di Jalan Wengga Metropolitan, begal di Jalan Nanas 4 Sampit, penjarahan massa, TBS di PT AKPL Kecamatan Mentaya Hulu, tindak pidana narkoba dengan berat 1.019 gram. Kita lanjutkan di aneks perjenis kejahatan berbanding di tahun 2023 dan 2024. Kejahatan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas tadi sudah kita sampaikan. Kemudian narkotika juga ini sudah kita sampaikan bahwa terdapat penurunan jumlah, namun dari segi kuantitas barang bukti ini sama dengan di tahun kemarin. Kemudian pencurian biasa itu dari 40 kasus di tahun 2024 meningkat menjadi 103 kasus di tahun 2024 dengan penyelesaian 46,6%, sehingga pencurian biasa ini mengalami kenaikan. Kemudian pencurian dengan pemberatan atau curang ini juga cukup signifikan, naiknya sekitar 76,9% dari 52 kasus menjadi 91 kasus di tahun 2024. Kemudian penggelapan itu juga naik dari 49 kasus menjadi 91 kasus. Kemudian kejahatan di perkebunan ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan di atas 50%, yaitu 13 kasus di tahun 2023 naik menjadi 47 kasus di tahun 2024. Kemudian penganiayaan naik 5 kasus, yaitu dari 30 menjadi 37. Kejahatan perlindungan anak juga naik 1 kasus dari 19 tahun 2023 dan 2024 12 kasus. Kemudian pengancaman ini naik 2 kasus dari 7, 9 kasus naik di 2024. Kemudian KDRT ada tahun 2023 4 kasus. Kemudian ada kenaikan di tahun 2024 menjadi 9 kasus. Pengeroyokan naik 5 kasus dari 3 menjadi 8 dengan persentase kenaikan 37,2% untuk penyelesaiannya. Kemudian kejahatan jaminan fidusia juga naik dari 4 kasus menjadi 8, pengrusakan juga naik dari 3 menjadi 8, kemudian pencurian dan kekerasan dari 4 menjadi 6, dan tren untuk penyelesaian perkara juga naik di 83,3%. Kemudian anirat atau penganiayaan berat ini juga terjadi kenaikan dari nihil menjadi 5 kasus, kemudian pemalsuan naik juga dari 1 kasus menjadi 4 kasus. Kemudian penyalahgunaan sajam, senpi, dan alat peledak ini naik menjadi 3 kasus dengan penyelesaian melebihi target, yaitu 166,7%.
Artinya dari jumlah tindak pidana di tahun ini dan tahun sebelumnya dapat diselesaikan. Kemudian pembunuhan dari 2 kasus menjadi 3 kasus, dan di tahun 2024 ini 3 kasus pembunuhan, 3 diantaranya sudah dapat kita lakukan penanganan dengan proporsional di 100%, sehingga penanganan dalam tindakan kejahatan pembunuhan ini sudah kita laksanakan. Kemudian migas ini dari 1 kasus menjadi naik jadi 3 kasus, perkosaan dari 2 kasus menjadi 3 kasus, cabul naik dari 1 kasus menjadi 3 kasus, terhadap ketertiban umum juga mengalami peningkatan dari 1 kasus namun dapat diselesaikan. Kemudian perzinahan dari 3 menjadi 2 kasus, percobaan pencurian ini ada 2 kasus dan juga ini dapat kita selesaikan. Kemudian ada judi dari nihil menjadi 2 kasus, kemarin terakhir ada sifatnya juga judi online ya, 2 kasus, namun kita saat ini juga masih melakukan pengembangan. Terus memasuki pekan terpedi juga naik 2 kasus, melawan petugas yang saat berdinas juga ada kenaikan 2 kasus, penyebaran berita bohong naik 2 kasus, dan kejahatan informasi dan transaksi elektronik itu juga ada di 2 kasus berbanding sebelumnya di tahun 2022 ini kasus dalam undang-undang ITE. Secara umum jumlah tindak pidana seperti yang disampaikan tadi mengalami peningkatan sebesar 33%, sehingga ini merupakan catatan kita bersama bahwa terjadi peningkatan kejahatan di tahun 2024, dan ini yang menjadi 5 terbesarnya adalah 5 tertingginya. Yang pertama adalah kecelakaan lalu lintas, kemudian yang kedua adalah narkoba, yang ketiga adalah pencurian, itu pencurian biasa, kemudian ada pencurian dengan pemberatan, dan kemudian adalah penipuan dan penggelapan. Kegiatan evaluasi itu dirangkai dengan kegiatan pemusnahan barang bukti sejumlah kasus yang telah dituntaskan Polres Kota Waringin Timur dalam 3 bulan terakhir. Pemusnahan itu berupa barang bukti kasus narkotika jenis sabu sebanyak 47 bungkus plastik dengan berat bersih 410,9 gram yang diperkirakan harga barang tersebut Rp616.350.000 dan dapat menyelamatkan 2.055 orang dari pengguna narkotika jenis sabu dengan perbandingan 1 gram banding 5 orang. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kolik Tri Subagyo, Sampit TV mengabarkan.